Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, alhamdulillah di hari ini pertemuan ke-24 dengan membaca Syarh Ibn Aqil al-Alfiyah Ibn Malik rahimahullah. Kita akan baca bait 128. Masih melanjutkan pembahasan mubtada dan khobar. Kata beliau rahimahullah, wal aslu fil akhbari an tu'akhkhara wa jawwazu taqdima itla darara. Mudah sekali, alhamdulillah. Asal pada khobar itu diakhirkan. Maksud susunannya itu mubtada dulu baru khobar. Itu asal. Wa jawwazu taqdima, dan mereka itu ahli nahwu membolehkan untuk mengedepankan khobar itla dororo ketika tidak ada dorornya. Ketika tidak ada dorornya. Artinya asal mubtada di awal, khobar di akhir. Tapi bisa dibalik. Paham kan? Bisa dibalik. Ketika tidak ada yang menghalanginya. Kata beliau rahimahullah, al-aslu taqdimul mubtada wa ta'khirul khobar. Asal dikedepankan mubtada dan diakhirkan khobar. Wa dzalika li anna al-khabara wasfun. Demikian itu karena khobar itu adalah wasf fil makna, secara sifat, secara maknanya. Ya kan? Sama dengan antum kata begini, rajulun akilun. Sama ini, zaidun qaimun. Kan rajulun akilun, akilun apa? Na'at. Khobar secara makna, dia seperti na'at. Secara makna, bukan secara lafaz. Karena secara lafaz ya khobar. Ya kan? Zaidun qaimun. Zaid berdiri. Kan sama. Makanya dia wajib diakhirkan. Karena na'at itu kan tidak dikedepankan. Ini secara makna. Wasfun fil makna lil mubtada. Dia seperti sifat untuk makna untuk mubtada. Dalam makna untuk mubtada. Fastahaqqa ta'khir kal wasf. Maka dia berhak untuk diakhirkan seperti wasf, na'at. Wa yajuzu taqdimuhu idza lam yahsul bidzalika lafzun. Dan boleh dikedepankan kalau tidak terjadi kesamaran. Au nahwihi, atau semisalnya. Ala ma sayubayyan, atas apa yang akan dijelaskan. Nanti akan disebutkan. Iya, tempat yang boleh dikedepankan khobar dan diakhirkan. Fataqulu qaimun zaidun wa qaimun abuhu zaidun wa abuhu muntalikun zaidun wa fid dari zaidun wa indaka amru. Semua contoh ini. Mereka contohkan irobnya qaimun mubtada khobar. Zaidun mubtada. Qaimun abuhu mubtada. Paham kan? Zaidun mubtada tsani. Qaimun khobar. Ya. Dari mubtada awal yang ada abu. Dipahami ini ya? Iya. Atau bisa khobar dari mubtada tsani karena Zaidun adalah mubtada awal. Wa abuhu muntalikun Zaidun, sama. Wa fid dari Zaidun, jar majrur. Di depannya. Wa indaka amrun. Ini apa ini? Depannya dharab. Wa qad waqa'a fi kalami ba'dihim anna madhhabal kufiyin man utaqaddumil khabaril jaiz at-ta'khir indal basriyin. Telah ada dalam ucapan mereka, sebagian mereka, bahwasannya madhab Kufah tidak membolehkan dikedepankan khobar yang boleh diakhirkan menurut orang Basrah. Artinya ada perselisihan antara Basrah dan Kufah dalam hal ini. Wa fi nazar, tapi pada penukilan mereka ini yang ada perbedaan ini butuh diperiksa kembali. Kenapa? Yang mereka menukil ke perselisihan ini, kenapa butuh dilihat kembali? Karena kata beliau, fa inna ba'dahum naqala al-ijma' minal basriyin wal kufiyin. Karena sebagian ulama menukil kesepakatan dari orang Basrah dan orang Kufah ala jawaz, akan bolehnya pada contoh fi dari Zaid yang ada jar majrurnya di depan. Ya, fa naqlul madhi an kufina mutlaq laysa bisahih. Makanya kalau penukilan tidak boleh dari orang Kufah secara mutlak, itu tidak benar. Ya kan? Tidak benar. Hakada qala ba'duhum, demikianlah dikatakan oleh sebagian mereka.
wa fihi bahtun. Dan dalam masalah ini untuk menetapkan apakah memang berselisih atau ada kesepakatan, ya ada pembahasannya, butuh kitab yang lebih luas dan lebih jauh lagi membahas perselisihan. Kata beliau, na'am, mana al-kufiyuna taqdim fi mithl. Betul, orang-orang Kufa melarang mendahulukan khabar pada contoh Zaidun qaimun. Paham kan? Orang Kufa tidak membolehkan ini kalau dibilang apa qaimun Zaidun. Wa Zaidun qama abuhu, sama juga. Wa Zaidun abuhu muntaliqun, sama juga. Tapi wal haqqu al jawaz. Yang benarnya adalah boleh, sebagaimana pembahasannya orang-orang Basra. Iya, la mani amin dalik. Kenapa boleh? Karena tidak ada penghalangnya. Karena kan asalnya kan memang mubtada di awal, kemudian khobar. Tapi kan boleh dibalik. Paham? Kecuali ada dorornya. Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Malik. Kan boleh bilang apa? Wajah wajud takdima itla doror. Mereka membolehkan dikedepankan kalau tidak ada apa? Dorornya. Belum bahas di syara itla mani min dalik. Kan tidak ada mani dalam hal itu. Wa ilaihi asyara biqaulihi, dan kepada hal inilah beliau isyarat dengan ucapannya wajah wajud takdima itla doror. Fatakul, maka antum katakan qaimun Zaidun wa minhu qauluhum masnu'un man yasna'u. Asalnya man yasna'uka masnu'un. Man mubtada. Masnu'un apa khobar. Faman mubtada wa masnu'un khobar muqaddam. Jelas i'rabnya kan? Wa qama abuhu Zaidun. Sama juga dengan ini. Qama abuhu Zaidun. Asalnya apa? Zaidun qama abuhu. Khobar yang berupa jumlah apa ini? Fi'liyah. Wa minhu qauluhu, di antaranya perkata penyair, qad thaqilat ummuhu man kunta wahidah. Qad thaqilat ummuhu man kunta wahidah. Wa bata muntasiban fi burthunil asadi. Yang mana menjadi syahid kita? Beliau bilang, faman kunta wahidah, ini mubtada mu'akhkhar. Mubtada mu'akhkhar. Wa qad thaqilat ummuhu, ini jumlah fi'liyah khabar muqaddam. Jelas ya? Jumlah fi'liyah sebagai apa? Khabar muqaddam. Lihat beliau langsung bilang ya, khabar muqaddam. Tidak ada dibilang jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah. Kan itu kan i'rab orang dasar. Ya tentunya kita sudah tahu itu jumlah ismiyah. Tapi kan kedudukannya sebagai apa? Khabar. Jadi makin tinggi itu makin pendek i'rab. Makin tinggi pembahasan pelajaran, maka makin pendek apa? I'rab. Wa abuhu muntaliqun Zaidun. Ini sama juga. Wa abuhu muntaliqun Zaidun. Asalnya apa? Zaidun muntaliqun abuhu. Bisa juga Zaidun abuhu muntaliq. Wa minhu qauluhu, di antaranya juga perkataan penyair, ila malikin ma ummuhu min muharibin abuhu wala kanat kulaibun tusahiruhu. Mana dia? Fa abuhu mubtada mu'akhkhar. Wa ma ummuhu min muharibin. Ini apa? Khabar muqaddam. Jelas jumlah ismiyah. Ini ada jumlah ismiyah sebagai khabar muqaddam. Wa naqala Syarif Abu Sa'adat Hibatullah ibn Syajari al-ijma' min al-basriyin wal kufiyin ala jawazi taqdimil khabar idza kana jumlah. Dinukil oleh Asy-Syarif Abu Sa'adat Hibatullah ibn Syajar, kesepakatan dari kalangan Basra dan Kufah akan bolehnya dikedepankan khabar kalau dia berupa apa? Jumlah. Dia nukil kesepakatan, tapi penulis bilang walaisa bisahih, tapi penukilan kesepakatan ini tidak benar. Wa qad qaddamna naqlul khilaf, kami telah mendahulukan ada penukilan perselisihan. Bidzalika, dalam hal itu, anil kufiyin, dari orang apa? Dari orang apa? Kufa. Selesai. Kan ini sebenarnya mudah saja, cuma belum perluas antara perselisihan antara orang Basra dan Kufa. Setelah itu, kan tadi kan boleh khobar itu di mana? Dikedepankan. Sekarang beliau akan menukil tempat terlarangnya khobar di depan.
yang tidak boleh dikedepankan. Boleh akan sebutkan tempatnya. Famna'hu hina yastawil juz'ani urfan wa nukron adamai bayani. Kada idza mal fi'lu kana al-khabara au kusida istimaluhu munhasira au kana musnadan lidhi lam ibtida au lazimi sadri kaman li munjida. Ini tempat-tempatnya. Ini penukilan dari tempat yang tidak boleh dikedepankan khobar. Dan Ibnu Malik rahimahullah menyebutkan lewat 3 bait syair ini 5 tempat yang tidak boleh khobar diakhirkan. Dia wajib di mana? Tidak boleh khobar diawalkan. Wajib di mana? Diakhirkan. Kan tadi kan pembahasan bait sebelumnya asalnya mubtada baru khobar. Kemudian boleh dibalik. Tapi kata beliau, famna'hu. Tangan dia, larang dia. Artinya halangi dia serta tidak boleh. Hina yastawil juz'ani. Ketika sama 2 bagian itu. Maksudnya kata beliau urfan wa nukro. Sama dari sisi ma'rifah dan nakironya. Misalnya antum bilang gini. Zaidun akhuk. Zaidun akhuka. Ini sama-sama apa ini? Sama-sama apa ini? Ma'rifah. Kan begitu. Tidak boleh ini antum bilang akhuka Zaidun. Kenapa? Kenapa? Kan ada dorornya. Akan terjadi lafz. Kan Ibnu Malik bilang tadi. Boleh dikedepankan kata beliau apa? Idla dororo. Kalau tidak ada doror. Ini akan bahaya. Orang tidak tahu muktadanya akhuka ada apa? Zaid. Jelas ini? Ini tempat pertama. Jadi sama urfan wa nukro. Ketika sama 2 bagian itu, yaitu mubtada dan khobarnya secara ma'rifah dan nakironya. Ada mai bayani. Yang mana tidak ada penjelasannya. Kalau ada penjelasannya, ada korinanya, ya boleh tentunya. Boleh tentunya. Ini ketika tidak ada yang menjelaskan, tidak boleh. Ini tempat pertama. Tempat kedua. Kada idza mal fi'lu kana al-khabara. Demikian pula kalau fiilnya sebagai khobar. Misalnya gini. Anak contohkan begini. Zaidun yakumu. Zaidun yakumu. Kan bisa untuk mirob. Zaidun mubtada. Yakumu fi'il mudhari marfu alamat rafi'ih dhamma dhahirah. Karena kosong dari penasab dan penjazm. Fa'ilnya dhamir mustatir. Kembali ke Zaid. Kalau antum balik. Yakumu Zaidun. Ya bisa saja Zaidun adalah fa'il. Dhamir mustatir ini tidak ada. Karena Zaid sudah di mana? Di depannya. Antum bisa paham ini? Ini penting. Inilah pentingnya tadi idla dororo. Ketika tidak ada dorornya. Ini tempat kedua. Tempat ketiga. Au kusida isti'maluhu munhasiro. Atau dimaksudkan penggunaannya adalah dia mau dibatasi, dikhususkan. Biasanya yang dikhususkan itu adalah yang ketika antum mau mengkhususkan sesuatu, maka harus ada yang dikedepankan atau yang diakhirkan. Dipahami? Ketika ada terjadi pengkhususan dan yang antum ingin khususkan adalah khobarnya, wajib dia di akhir dan diawalkan apa? Mubtada. Boleh nanti kecuali sebaliknya. Kalau antum mau mengkhususkan mubtada, akhirkan mubtada, awalkan khobar atau sebaliknya. Antum bisa paham ini? Sebagaimana akan datang di bait nanti. Ketika antum batasi, di sinilah. Misalnya antum mau katakan begini. Innama Zaidun indak. Innama Zaidun indak. Ini kan artinya apa? Hanya Zaid di sisimu. Dipahami ini? Ketika antum mau membatasi mubtadanya, wajib dia di depan. Khobarnya tetap di mana? Tetap di belakang. Kalau antum kedepankan khobarnya, akan laps. Dan terjadi kesamaran. Yang dia mau khususkan ini indak atau zaidnya. Paham kan? Jelas ini? Jelas ya? Ini nanti akan terjadi kesamaran. Maka wajib di atas susunan biasa. Tempat keberapa itu? 3. Keempat. Aukana musnadan lidillami tidak. Atau mubtadanya
dia atau khobarnya disandarkan kepada yang memiliki lam ibtida, atau khobarnya disandarkan kepada kata yang memiliki lamun ibtida. Ya pasti yang lamun ibtida itu ada pada siapa? Mubtada. Berarti wajib dia yang di depan. Karena lamun ibtida itu pasti di depan. Namanya juga lamun ibtida. Paham? Jelas kan? Makanya nanti ketika lamun ibtida ada pada khobar, maka khobarnya harus di depan. Anda paham ini? Jelas ya? Selesai. Tempat ketiga. Tempat ke berapa itu tadi? Keempat. Kelima. Dan ini yang terakhir. Aulazimis sadri. Atau mubtadanya merupakan kata yang selalu di depan. Seperti isi paham? Kalau mubtadanya berupa kata-kata yang selalu di depan, harus tidak boleh dibelakangkan. Seperti isim-isim isi paham. Maka pasti mubtadanya di depan, khobarnya di belakang. Seperti boleh contohkan untuk menutup bait syairnya. Kaman li munjida. Man mubtada. Paham kan? Li jar majrur muta'alliq bi khabar mahdhuf. Atau bisa juga muta'alliq bi munjida. Jelas ini? Selesai. Ini 5 tempat yang tidak boleh dibalik susunannya. Kata beliau rahimahullah yang qasimul khabar bin nadhr ila taqdimihi alal mubtada au ta'khirihi anhu salata aqsam. Khabar terbagi dilihat dari takdim, dia dikedepankan atas mubtada atau diakhirkan, maka terbagi 3. 1 sudah di awal tadi, asalnya. Kata beliau qismun yajuzu fi taqdim wa ta'khir. Pembagian pertama boleh diakhirkan, boleh diawalkan, terserah. Antum memilih. Ya, wa qad sabaqa dzikruhu. Ini telah lewat penyebutannya. Alhamdulillah. Ini telah lewat penyebutannya. Wa qismun yajibu fihi ta'khirul khabar. Dan ada bagian yang wajib padanya diakhirkan apa? Khabar. Iya, diakhirkan khabar. Wa qismun yajibu fihi taqdimul khabar. Nah, adapun bagian yang diakhirkan khabar sekarang. Adapun bagian yang kedua yang diwajib dikedepankan khabar di bait-bait berikutnya. Dipahami ini? Yang ini sekarang ini 3 bait tadi itu 129, 130, 131 itu yang wajib khabar diakhirkan, mubtada di awal. Beliau bilang fa asyara bi hadhil abyat. Beliau isyaratkan dengan bait-bait ini, yaitu 3 bait tadi. Ilal khabaril wajib ta'khir, kepada khabar yang wajib diakhirkan. Pada karominu khamsata mawadi, maka beliau sebutkan diantaranya 5 tempat. 5 tempat. Al awal yang pertama, ayakuna kullun mina mubtada wal khabar ma'rifah au nakirah. Setiap dari keduanya dari mubtada dan khabar itu ma'rifah dan nakirah. Li ja'liha mubtada wala mubayyin lil mubtada minal khabar. Solihatan li ja'liha mubtada, cocok untuk dijadikan mubtada dan tidak ada yang bisa menjelaskan untuk mubtada dari khabar. Tidak ada yang bisa membedakan antara mubtada dan khabarnya. Ini wajib ini. Nah, Zaidun akhuk wa afdalu min Zaid, afdal min Amr, wa la yajuzu taqdimul khabar fi hadha nah wa fi hadha wa nahwihi. Tidak boleh antum kedepankan khabar dalam contoh-contoh ini dan semisal dengannya. Lianna kalau qadamta, karena kalau antum kedepankan fakulta, maka antum katakan akhuka Zaidun atau afdalu min Amrin, afdalu min Zaid. Tadi kan contohnya afdalu min Zaid, afdal min Amr. Iya. Terus antum kedepankan, antum balik. Afdalu min Amr, afdal min Zaid. Mana mubtada, mana khabar. Lakanal muqaddam mubtada wa anta turid ayyakuna khabaro. Maka yang di depan itu akan menjadi mubtada, padahal antum inginkan dia adalah siapa? Khabar. Min ghairi dalilin yadullu alaihi. Tanpa ada dalil yang menunjukkan atasnya. Fa'in wujida dalil, ini perhatikan, kalau dijumpai ada dalil, ya dulu yang menunjukkan ala annal mutaqaddim khabar, bahwasanya itu yang di depan adalah khabar, jaza, maka itu hukumnya apa? Hukumnya apa? Boleh kembali ke bentuk sebelumnya. Iya. Kakaulika seperti antum bilang, Abu Yusuf, Abu Hanifah.
Abu Yusuf adalah Abu Hanifah. Kan boleh dikatakan apa? Abu Hanifah, Abu Yusuf. Abu Hanifah adalah Abu Yusuf. Boleh nggak? Boleh nggak? Ya boleh saja. Fayajuzu taqaddumul khabar wa huwa Abu Hanifah. Maka boleh dikedepankan khabar dia itu Abu Hanifah. Kenapa? Li'annahu ma'lumun annal murad tasbih Abu Yusuf bi Abi Hanifah. Karena ini sudah dimaklumi bahwasannya yang diinginkan dengannya adalah menyerupakan Abu Yusuf dengan Abu Hanifah. Karena Abu Yusuf adalah mirip muridnya Abu Hanifah. Murid terdekatnya, terpercayanya yang menukil madhab Hanafiyah. Dipahami? Bukan menunjukkan seorang, tapi apa menunjukkan apa? Kemiripannya. Jadi tidak ada kesamaran pasti. Tidak mungkin orang bilang apa? Ini Abu Hanifah mirip dengan Abu Yusuf. Dipahami nih? Kenapa? Masa guru mirip dengan murid? Biasanya murid yang mirip dengan cara gurunya. Biasanya murid yang mirip dengan cara gurunya. Iya. Terus la tasbih Abi Hanifah bi Abi Yusuf. Bukan menyerupakan Abu Hanifah dengan Abu Yusuf. Paham ya? Ini boleh saja dikedepankan. Wa minhu qauluhu, diantaranya adalah perkataannya penyair. Diantaranya adalah perkataannya penyair. Banuna banu abanaina wa banatuna. Banuhunna bana'ur rijalil abaidi. Mana dia? Banuna banu abanaina. Boleh-boleh saja antum bilang banu abanaina banuna. Ya kan? Kan cuma bilang anak-anak kami adalah anak-anak dari anak kami. Kalau dibalik, anak-anak dari anak kami adalah anak-anak kami. Paham Ibe? Bisa? Hah? Tidak ada kesamaran di sini. Boleh. Faqaulu banuna khabar muqaddam. Wa banu abanaina mubtada mu'akhkhar. Li'anna al-murad, kan yang diinginkan dengannya adalah al-hukum ala bani abnaihim, yaitu hukum atas bani abnaihim, anak dari anak mereka, cucunya. Bi'annahum kabanihim, hukumnya adalah anak dari anak mereka sama dengan anaknya. Walaisal murad, dan bukan diinginkan al-hukmu ala banihim bi'annahum kabani abnaihim. Bukan menghukumi bahwasanya anak mereka seperti cucunya. Anak mereka seperti apa? Cucunya. Jelas kan? Seperti anak dari anaknya. Jelas? Kalau seperti ini modelnya tidak ada kesamaran, boleh saja dikedepankan. Ini tempat pertama. Watani tempat kedua. Tempat kedua. Ayakunal khobar fi'lan. Khobarnya adalah merupakan fi'il. Rofian li domiril mubtada mustatiron. Meropat domir mubtada yang disembunyikan. Kata yang disembunyikan ini untuk mengeluarkan yang baris. Karena kalau yang baris kan boleh. Ketika antum katakan begini. Az-Zaidani koma. Az-Zaidani koma. Kan boleh antum bilang koma Az-Zaidani. Karena tidak mungkin Zaidani adalah fa'il. Ya kan? Karena fi'il sudah ada apa? Sudah ada fa'ilnya. Yang masalah tadi itu Zaidun yakumu. Atau Zaidun koma. Tidak boleh koma Zaidun. Kenapa? Kan ada fa'il berupa domirnya baris. Dipahami kan? Sehingga bisa kemungkinan fa'ilnya adalah isim dohim. Makanya beliau bilang, kalau khobarnya berupa fi'il merupa domir mubtada mustafir. Itu syaratnya itu. Nah, Zaidun koma. Fakoma fa'iluhu, fakoma wa fa'iluhul muqaddar, koma dan fa'il yang disembunyikan, khobar an Zaid, khobar dari Zaid. Wala juzu takdim. Ini tidak boleh dikedepankan. Fala yaqul koma Zaidun. Tidak boleh dikatakan koma Zaidun. Ala yakunu Zaid mubtada muakhar. Yaitu atas dasar i'rabnya mubtada Zaid adalah mubtada muakhar. Wal fi'il khobar muqaddam. Dan fi'ilnya khobar muqaddam. Kenapa tidak boleh? Karena masalahnya bal yakunu Zaidun fa'ilan. Koma. Bahkan Zaid bisa fa'ilnya siapa? Koma. Fala yakunu min babil mubtada wal khabar. Maka dia tidak akan masuk dalam bab mubtada dan khabar. Bal min bab fi'il wal fa'il. Bahkan masuk dalam bab fi'il dan fa'il.
Falau kana al-fi'lu rafi'an li dhahir. Kalau fi'ilnya merupakan isim dhahir. Nah, Zaidun qama Abu. Jaza takdim. Kalau ini boleh antum kedepankan. Kan tidak ada kesamaran. Kan tidak ada doror kan? Coba antum kedepankan ini. Zaidun qama Abu. Hah? Qama Abu Zaidun. Ada kesamaran? Tidak ada masalah. Jaza takdim, boleh takdim. Fatakulu qama Abu Zaidun. Wa qad taqaddama dzikrul khilaf dzalik. Dan telah lewat penyebutan perselisihan dalam hal ini. Wa kada yajuzu takdim idza rafa'al fi'il dhamirun barizan. Demikian pula boleh dikedepankan kalau fi'ilnya merupakan dhamir baris. Boleh dikedepankan kalau fi'ilnya merupakan dhamir baris. Tahu dhamir baris? Yang ada bentuknya dalam lafaz. Nah, az-Zaidani qama. Fayajuzu an tuqaddamul khabar. Boleh. Fayajuzu an tuqaddimal khabar. Boleh. Boleh antum kedepankan khabarnya. Fatakul, maka antum katakan qama az-Zaidani. Boleh. Wa yakunu az-Zaidani mubtada muakhar. Zaidan mubtada muakhar. Zaidan mubtada muakhar. Wa qama khabar muqaddam. Dan qama adalah khabar yang dikedepankan. Wa mana adzalika qaumun. Tapi ada yang tidak membolehkannya. Ada yang tidak membolehkannya. Wa idza arafta hada. Kalau antum sudah tahu ini, faqaulul musannif kada idza mal fi'lu kana al khabar, maka ucapan penulis demikian pula kalau fi'ilnya yang menjadi khabar, yaqtadi wujub ta'khiril khabar al fi'li mutlaqah. Ini kan mengharuskan wajibnya dikedepankan, wajibnya diakhirkan khabar yang berupa fi'il secara mutlak. Enggak. Yang benarnya kalau berupa dhamir mustatir. Iya kan? Iya kan? Karena kalau dia fi'il bersama isim dhahir apa tadi? Boleh. Fi'il bersama dhamir baris? Boleh. Kan yang tidak boleh kan yang mana? Mustatir. Tapi ucapan penulis seakan-akan apa? Mutlak. Walaisa kadalik. Makanya Ibnu Aqil bilang tidak seperti itu. Bal innama yajibu ta'khiru idza rafa dhamirun lil mubtada mustatirun kama taqaddam. Bahkan tiada lain dia wajib diakhirkan kalau dia merupakan dhamir untuk mubtada yang sembunyi di dalamnya sebagaimana telah lewat contohnya. Ini tempat kedua. Asal tempat ketiga. Ayakunal khabaru mahsura. Khabarnya dibatasi. Karena namanya yang dibatasi itu pasti diakhirkan. Namanya yang dibatasi itu pasti diakhirkan. Antum paham ini? Jelaskan. Kemudian yang dibatasi atasnya pasti diawalkan. Kan gini, ada dua selalu tuh. Ada yang dibatasi dan ada yang dibatasi darinya. Kalau yang dibatasi pasti diakhirkan. Kemudian yang dibatasi darinya pasti di awal. Ya ini nanti punya dua sisi ini. Tergantung niatnya si pembicara. Mana yang dia batasi. Dan mana yang dibatasi atasnya. Anda paham ini? Jelas. Jadi khabarnya dibatasi. Bi'in nama. Apakah dengan in nama? Nah contoh. In nama Zaidun qa'im. Sungguh. Zaid hanya berdiri. Apa maknanya? Sungguh Zaid hanya berdiri. Beda lagi itu kalau antum bilang nanti. Sungguh hanya Zaid berdiri. Dipahami ini? Ini yang dibatasinya apanya? Khobar. Atau bi'illah. Atau dengan ilah. Ya kalau dengan ilah otomatis diakhirkan ya. Paham ya? Kan dia terletak setelah apa? Ilah. Nah, ma Zaidun illa qa'im. Tidaklah Zaid kecuali berdiri. Nah, itu maknanya tadi itu yang di atas. Ya, tidaklah Zaid kecuali apa? Berdiri. Itu Zaid hanya berdiri. Wa huwal muradu biqaulihi, ini yang diinginkan dengan ucapan penulis, au qusida isti'maluhu munhasira. Fala yajuzu taqdim qa'im ala Zaid. Fil mithalain. Tidak boleh dikedepankan qa'im atas Zaid dalam dua contoh ini. Wa qad ja'a taqdima ila sududa. Tapi ingat, selalu ada yang syad dari kaidah. Telah datang dikedepankan bersama ilah, tapi ini dianggap apa? Syad. Kalau di syair seperti perkataannya penyair, Faya Rabbi hal illa bikan nasru yurtaja alaihim wa hal illa alaikal muawwalu. Mana dia? Hal illa bikan nasru. Seharusnya apa? Halin nasru illa
bika. Sekarang dia dikedepankan. Padahal ada siapa? Illa. Wal aslu, asalnya adalah fahal muawwal illa alaika, untuk bait yang kedua. Faquddimal khobar, maka dikedepankan apanya? Khobarnya. Harusnya wahal. Sebenarnya yang pertama juga ya, tidak harus yang kedua saja. Bait pertama juga masuk. Iya. Arabi yang keempat, tempat yang wajib khobar di akhir, mubtada di awal. Ayyakuna khobaron li mubtada qad dakhalat alaihi lamul ibtida. Dia menjadi khobar untuk mubtada yang di mubtadanya sudah masuk lamul ibtida. Iya. Nah, la zaidun qaimun. Contohnya la zaidun qaimun. Wa huwal musyaru ilaihi biqauli, ini yang disyaratkan kepadanya dari ucapannya au kana musnadan lidil lamil ibtida, atau disandarkan kepada yang memiliki lamul ibtida. Fala yajuzu taqdimul khabar 'alal lam. Maka tidak boleh dikedepankan khobar atas al-lam. Fala taqul, maka antum tidak boleh katakan qaimun li zaid. Qaimun la zaidun. Tidak boleh. Li'anna lamul ibtida laha sadrul kalam. Itu alasannya. Karena lamul ibtida itu memiliki hak di mana? Di awal. Namanya juga lamul ibtida. Wa qad ja'at taqdim sududa. Ingat lagi ini lagi. Telah datang dikedepankan tapi secara apa? Syad, kaqauli syair. Ya, ingat biasa memang selalu begitu. Kalau dibilang syad, itu sama dengan darurah. Selalu ada di mana? Di syair. Lihat. Qali la anta wa man jurairun qaluhu yanalil ala'a wa yakrumil aqwal. Yang mana dia? La anta. Itu diakhirkan daripada qali. Dipahamin? Lihat. Fala anta mubtada muakhar wa qali khabar muqaddam. Ini dikatakan apa? Syad atau darurah syi'riyah. Al-khamis yang terakhir. Khobarnya diakhirkan, mubtadanya diawalkan. Ya. Ayyakunal mubtada'u lahu sadrul kalam. Mubtadanya memiliki hak di awal kalimat. Ka'asma'il istifham. Seperti dia berupa isim istifham. Nah, contoh man li munjida. Faman mubtada. Wali khobar. Munjida hal. Wala yajuzu taqdimul khobar ala man. Tidak boleh dikedepankan khobar daripada apa? Man. Fala taqul, maka antum tidak boleh katakan liman munjida. Tidak boleh. Karena namanya man istifhamiyah itu berhak di mana? Berhak di mana? Di awal, di depannya. Jelas kan? Selesai. Mungkin kita cukupkan supaya tersatukan besok. Itu yang wajib khobarnya diawalkan. Kan ada 3 bentuk tuh. Pertama boleh awal boleh akhir. Yang kedua wajib diakhirkan. Kemudian yang ketiga wajib diawalkan khobarnya. Akan disebutkan besok permasalahannya. Beliau akan sebutkan ada 4 tempat. Ada 4 tempat wajib khobar di awal. Mubtadanya di akhir. Alhamdulillah.